Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung bahas materi yang menarik nih. Dari Anda kutipan buku Sapiens. Kita fokus ke bab 12 ya, hukum agama. Kita coba kupas gimana sistem kepercayaan, termasuk yang teks ini sebut agama, membentuk cara kita kerjasama. Iya, jadikan sumber ini bilang, kemampuan unik Sapiens itu percaya cerita bersama. Entah dewa, mitos, bahkan hal modern kayak uang, hak asasi manusia. Nah, ini yang bikin kita bisa kolaborasi gede-gedean. Misi kita kali ini yaitu menggali peran tatanan yang dibayangkan ini dari dulu sampai sekarang, berdasarkan teks ini. Siap ya? Oke, jadi titik awalnya menurut teks ini, revolusi kognitif kan, bukan cuma soal bahasa ternyata, tapi kemampuan bikin dan percaya sama fiksi kolektif. Ini nih kuncinya. Kita bisa kerjasama lebih dari batas 150 orang itu. Bayangkan, ini penting nih dipahami. Bukan berarti bohong ya, tapi lebih ke realitas intersubjektif. Sesuatu yang ada dan punya kekuatan, cuma karena kita semua sepakat percaya bareng. Kayak nilai uang kertas gitu. Oh, oke. Jadi kayak kesepakatan bersama gitu ya? Iya, betul. Teksnya kasih contoh kontras bagus. Kode Hammurabi, hukumnya kan berdasarkan hierarki dari dewa gitu. Terus dibandingin sama deklarasi kemerdekaan AS, yang dasarnya kesetaraan dari pencipta. Nah, dua-duanya, menurut teks ini ya, itu konstruksi imajinasi kita, bukan fakta biologis. Hmm, Dan supaya tatanan ini awet, ya sebagian besar orang, pertama elit dan aparatnya, harus benar-benar percaya. jadi poinnya bukan siapa yang benar ceritanya, tapi lebih ke jenis tatanan yang dibayangkan itu ya, yang mereka bangun dan yakini bareng. Tepat. Dan teks ini nunjukin gimana tatanan ini tidak statis. Mereka berkembang, berinteraksi. Contoh bagus itu soal Romawi kuno yang politeis. Mereka tuh cenderung oke aja sama dewa-dewa baru. Iya, Tapi nolak keras kekristenan awal. Ternyata menurut teks ini bukan semata soal teologinya, tapi lebih karena orang Kristen nggak mau menghormati dewa pelindung Roma dan kaisar. Nah itu dianggap ancaman politik gitu. wah, menarik. Dan ini ada fakta yang lumayan bikin kaget juga sih dari teks ini. Kita kan sering dengar soal penganiayaan Romawi ya, tapi teks ini bilang korbannya selama 300 tahun itu cuma beberapa ribu. Iya, relatif sedikit kalau dilihat jangka waktunya. Ironisnya, kata sumber ini, jumlah itu jauh lebih kecil dibanding jutaan orang Kristen yang nantinya malah saling bunuh gara-gara beda tafsir keyakinan. Ini nunjukin banget ya gimana kebenaran internal itu bisa lebih keras. Kontras yang tajam ya, itu nunjukin kuatnya keyakinan internal ini. Teks ini juga bahas gimana sistem kepercayaan, bahkan yang kelihatannya satu kayak monoteisme, seringkali itu sinkretis. Sinkretis. Maksudnya gimana tuh? Jadi, menyerap atau mencampur elemen dari keyakinan lain. Atau ya mengandung kontradiksi internal. Contohnya banyak penganut monoteisme Kristen, Muslim, Yahudi, itu kan juga percaya sama kekuatan jahat independen kayak iblis atau setan. Iya, betul. Secara logika murni, ini kan agak bertentangan ya sama ide Tuhan yang maha kuasa dan cuma satu. Tapi ya teks ini bilang manusia itu punya kapasitas luar biasa untuk pegang keyakinan yang kontradiktif barengan gitu. Itu poin bagus banget. Dan kapasitas buat percaya hal yang mungkin nggak nyambung ini, menurut teks, nggak hilang loh di zaman modern. Sumber ini bahkan bilang humanisme, terus kapitalisme itu kayak sistem kepercayaan modern yang fungsinya mirip agama. Persis. Kapitalisme, misalnya, digambarin punya ajaran utama. Pertumbuhan ekonomi itu kebaikan tertinggi. Jadi dasar buat keadilan, kebebasan, kebahagiaan. Ini kayak iman yang gerakin banyak hal sekarang kan? Iya, betul. Dan kesimpulan penting dari teks ini adalah tatanan-tatanan yang dibayangkan ini, mau itu agama kuno, mau ideologi modern, kayak nasionalisme, humanisme, kapitalisme, ini mekanisme kita, manusia, untuk bisa kerjasama skala besar secara efektif. Jadi ini yang membentuk masyarakat kita ya? Betul, membentuk hukum, ekonomi, struktur sosial kita. Meskipun dasarnya, sekali lagi ini menurut analisis di sumber ini ya, itu keyakinan kolektif realitas intersubjektif tadi, bukan fakta objektif kayak hukum fisika gitu. Oke, jadi apa nih rangkumannya buat Anda semua dari penelusuran sumber ini? Kemampuan unik Sapiens buat bikin dan percaya cerita bareng, tatanan yang dibayangkan ini, itu kunci sukses kita kerjasama skala besar.
Sistem kepercayaan ini, dari agama yang dibahas di bab 12 tadi, sampai ideologi modern, punya kekuatan dahsyat membentuk dunia kita. Walau dasarnya, kata Sapiens, ya konstruksi imajinasi kolektif. Nah, ini tentu bawa satu pertanyaan buat Anda renungkan. Teks ini kan bilang, sains itu coba jelasin apa yang ada, sementara agama dan ideologi jawab apa yang seharusnya. Kalau tatanan yang dibayangkan ini begitu penting buat peradaban kita, tapi dasarnya fiksi menurut analisis ini, gimana ya sebaiknya kita menyikapi masa depan yang terus kita bangun di atas fondasi keyakinan kolektif ini? Coba direnungkan.